Halo guys, kembali lagi dengan saya Ridho Anggara. Oke, di video ini kita akan mereview kembali dari posisi yang kita tetapkan posisi buy. Bagaimana posisi kita hari ini di sekarang waktu menunjukkan pukul jam 6 sore lewat 1 menit ya guys ya. Oke, pas ya posisinya, kita sudah akan review pada jam ini. Untuk perkembangan market saat ini mengalami penurunan guys. Jadi kita lihat di sini ya. Di sini market sudah mengalami penurunan ya. Kita lihat sebelumnya kita melihat market ada profit sehingga di titik poin di sini ya guys ya. Nah, ini adalah titik poin 18615 titik poin 6 ya. Ya. Ini guys. Jadi market mulai turun dan kembali ke atas kembali lagi guys. Jadi market mengejar turun dan naik lagi guys. Oke, kita lihat sebelumnya ada oke guys. Masih di posisi bertahan ya guys ya. Untuk di Nasdaq ya, saya menggunakan Nasdaq ya untuk permulaan awal karena saya melihat ada sisi dari kestabilan pergerakan market dari Nasdaq time frame 5 menit ya guys ya. Benar saja guys, jadi pergerakan market itu terus teratur aja guys ya, stabil. Tapi stabil dalam kata arti di sini tidak legit ya, maksudnya likuiditas itu tidak kuat ya. Tidak seperti halnya liquidity yang euro ya. Oke, kita bisa cek di sini ya, euro USD ya. Kalau di sini euro USD itu mengalami penurunan ya guys ya, mengalami penurunan. Jadi euro USD ini kebalikan daripada Nasdaq. Oke, jadi kalau kita open posisi market bisa dua-dua nih guys, kita pasang posisi ini. Oke guys, oke guys, kali ini kita akan mau closing ya guys ya. Ya, pergerakan market begitu aja sih. Tapi kita sudah mendekati pada akhir yang mana akan ada pump ya guys ya. Kalau dilihat dari market sini ya, kalau kita lihat dari divergent ya, kita lihat di sini setiap dari ini pump, ini pump. Jadi kita akan mendekati area pump ya guys. Karena posisi kita ini sudah di area, kalau kita tolak ukur kan, ini kan sama ya guys. Ini sama dengan ini. Tuh kan guys, ini sudah sama guys. Oke guys,
juga sama, ini juga sama. Jadi di sini akan ada pump ya guys, yang mana ada tekanan likuiditas yang nanti akan tinggi ya guys ya, akan ada likuiditas yang akan lebih tinggi. Halo guys, kembali lagi di channel saya dari Anggara. Oke, kita kembali review. Sekarang sudah menunjukkan waktu pukul 8 lewat 24 menit. Ya, kita kelewatan ya guys ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting sih kita masih di time frame waktu menunjukkan pukul 8 lewat 24. Oke guys, kita langsung saja lihat di Nasdaq ini posisi boy kita. Oke, ada penurunan yang tajam di area di sini, tetapi kembali lagi dikarenakan ada area support sehingga mengembalikan reversal arah market kembali naik ke atas. Bisa dilihat di sini ya guys ya. Di sini ada beberapa kriteria ya, area support yang saya katakan sebelumnya di video sebelumnya, bahwasanya market akan tentu mengejar di area supply dan demand yang terbentuk. Area supply dan demand yang sudah terbentuk akan menjadi posisi target bagi market untuk turun mengejar area di sini guys. Sudah jelas bahwasanya market sudah diambil, sudah terjadi namanya reversal. Jadi market sudah di mana supply dan demand sudah dilewati. Kemudian market terbang kembali lagi naik ke atas. Nah, di sini guys, apakah di sini juga ada resisten? Ya, di area sini juga ada resisten ya guys ya. Tapi tetap market akan mengejar posisi di mana tetap di sini sudah nggak ada ya guys ya. Karena sebelumnya area resisten itu yang paling kuat itu adalah di sini guys. Kita lihat. Kita buka di time frame 15, oke? Kita buka di time frame 15. Nah, di sini terlihat jelas bahwasanya market naik ya. Oke guys, melanjutkan di review di sini, kita lihat bahwasanya market begitu kuat ya. Likuiditasnya makin tinggi dikarenakan beberapa volume di sini sudah mengalami kenaikan. Ya, kenaikan yang saya maksud adalah di sini. Oke. Ini yang terjadi di volume ketika market sudah di puncaknya, maka ini akan seperti yang terjadi sebelumnya. Bisa dilihat, ini adalah volume yang dimana market sudah di posisi puncaknya ketika komoditi dan supply dan demand itu ya terjadi ya guys ya di market. Nah, ini yang saya maksud. Ini adalah permulaan ya pergerakan market yang begitu kencang dikarenakan beberapa faktor ini guys, yaitu volume yang sudah mulai ada pada puncaknya. Oke. Kita masuk di area kita posisi, kita lihat. Oke guys. Nah, di sini ya kita bisa lihat volumenya di sini dari sebelumnya ini biasa saja ya, nggak terlalu. Tapi yang
terakhir kali yang di sini market begitu kencang ya pergerakan, yaitu yang mana likuiditasnya tinggi. Ini adalah salah satu volume likuiditas yang tinggi dari sebelumnya, dan ini akan menjadi titik awalan yang bagus ya guys ya, karena ya di saat momen seperti inilah kita tunggu. Jadi sepengalaman dari awal kita titik poin dari pukul 5 subuh ya, kita standby untuk market sampai ketemu malam, itu likuiditas itu begini-gini doang nih guys. Bisa dilihat di kolom di sini, ini begini saja nih sampai pukul jam 8 ini guys. Dan puncaknya hingga jam 10 malam itu likuiditas tinggi guys. Pergerakan likuiditas akan seperti ini. Nah, ini yang saya maksud adalah posisi yang mana kita cari, momentum inilah yang akan kita diposisikan profit. Oke, kita ambil kesempatan di sini ya guys ya. Kita lihat di sini sudah profit 0,35 dolar. Nah, di sini kita bisa lihat ini akan ada namanya pullback yang terjadi ya guys ya. Sama halnya pada di market. Walaupun kita di sini masih di zona biru, tetapi zona putih ini akan terjadi ketika market sudah mencapai area resistance. Di sini kita akan cari area resistance ataupun area support ya. Nah, area support dan resistance itu sudah kita posisikan di Fibonacci. Kita gunakan strategi Fibonacci untuk menentukan area resistance. Area resistance itu di FE 161.8 ya guys ya. 161.8. Jadi kalau 100.0 ini masih berlaku kenaikan puncaknya market mengejar di area resistance sehingga melewati area 100 ini guys. Ini saya maksud. Nah, ini adalah batasan-batasan yang kita sudah buat dari indikator Fibonacci, dan ini adalah target daripada pencapaian untuk profit. Nah, di sini saya lihat kembali lagi di bawah, di indikator di bagian bawah Awesome Oscillator. Indikator ini menunjukkan bahwasanya market di zona biru masih aman untuk naik ke posisi atas ya. Karena kita lihat di sisi waktu biru di sini pergerakan market begitu kencang, belum ada antisipasi kita akan terjadinya pullback market turun ke bawah. Karena di posisi sekarang market ini belum menyentuh di area resistance yang kita maksud. Nah, di sini pergerakan market masih kencang ya guys ya. Kita lihat kembali lagi di volume di sini. Volume di sini dari yang volume yang sebelumnya begitu kencang, ini akan mengejar naik juga ke posisi sejajar ya guys ya. Ini volume yang kedua ini akan sejajar mengikuti yang sebelumnya. Karena ini adalah waktu-waktu timing yang sudah posisi puncaknya, market akan mengejar posisi likuiditas tinggi. Yang saya maksud sebelumnya tadi saya kaitkan bahwasanya ini adalah pengalaman yang terjadi. Kita bisa lihat di histori sebelumnya. Histori sebelumnya ini pergerakan market dari waktu yang mendekati puncaknya itu di waktu ketika malam ya guys ya. Di waktu ketika malam ya. Karena di waktu pagi itu aktivitas kita di sisi barat Indonesia itu nggak begitu keras terjadi, karena di sebelah timur belahan dunia itu guys ya, itu masih belum ada aktivitas ya istilahnya mereka masih tidur guys, belum ada aktivitas transaksi penjual belian. Ketika kita sudah posisi malam, di sana sudah mengalami transaksi pembelian ya di market di sisi belahan dunia ya guys ya, yang mana pergerakan market di sini likuiditasnya tinggi. Itu yang menyebabkan likuiditas terjadi pada market begitu kencang karena ada namanya transaksi yang dilakukan. Oke guys, kita lihat di sini posisi market masih mempertahankan untuk di area zona biru, dan saya sebut ini adalah zona profit ya guys ya, karena dia sudah mendekati area Fibonacci yang kita posisikan 100.0. Oke, ini akan berlanjut ya guys ya. Kita tetap mantau dari sisi waktu ke waktu. Di sini kita menggunakan time frame 15 menit. Kita sekarang bergeser ke 30 menit. Time frame ke 30 menit terjadi transaksi itu ya, berkemungkinan ada yang orang masuk market selama 15 menit ya, masuk market belanja gitu guys. Umpamanya istilahnya mereka belanja masuk dari sekian menit, kemudian keluar dari marketnya udah 15 menit guys. Artinya udah transaksi setiap time frame itu terjadi guys. Ada beberapa yang kriteria di time frame di sini bisa lengkapnya dari 1 menit, 5 menit, 15 menit, 30 menit, bahkan 1 jam. Untuk transaksi seperti 1 jam itu bisa dikatakan dokumentari seperti aset pemerintah. Itu bisa bersama-sama guys. Nah, kalau transaksi seperti lokalis pembelanjaan konsumer biasa, itu bisa terjadi ketika time frame 5 menit, time frame 1 menit, mungkin lebih panjang lagi 15 menit guys. Karena tergantung dari pembelanjaan dari apa yang dia belanjakan guys. Oke, kita masih bertahan di sini, posisi yang masih aman. Di sini kita masih mempertahankan 0,37 profit. Kita targetkan untuk dapatkan satu lot posisi ya guys ya. Ini ceritanya kita sudah 5 kali kerugian ya. Di sini kita lihat cek di keranjang saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali transaksi kita kerugian, dan baru sore ini, malam ini kita menemukan zona biru yang mana kita profitnya guys ya. Jadi itulah transaksi yang terjadi ketika di market kalau kita belum menggambarkan suasana zona profit. Tetapi di sini kita ketahui bahwasanya zona profit itu yang terjadi adalah ketika posisi malam. Untuk kita di transaksi di sini ya, itu terjadi ketika malam guys. Oke, dicatat. Ini dicatat penting. Ambil catatan kalian, siapkan buku dan pulpen untuk transaksi yang legit
untuk transaksi yang mana market akan mengejar pada likuiditas tinggi itu di kala waktu malam dari jam 7 hingga jam 10 malam. Maka untuk itu kalian bisa dapat standby di market, mempersiapkan beberapa strategi yang mungkin yang bisa mendukung ya. Oke, inilah yang disebut dengan trading ya guys ya. Bahwasanya maklumat saja ya, kita sering juga yang namanya kerugian, tetapi kerugian itu tergantung dari pembawaan kita, apakah kita perlu untuk perbaiki ya pastinya kita ya tetap perbaiki lah guys ya. Yang namanya di dalam risiko pendanaan keuangan dan jenisnya, pemodalan, pengadaan deposit seperti ini adalah risikonya tinggi guys. Tapi tidak apa guys, kebetulan ini adalah momentum kita menggunakan aplikasi broker Salma Market di sini dengan kriteria di sini kita menggunakan akun real yang dari reward ya, dari reward diberikan oleh Salma Market, karena kebetulan Salma Market sedang menuju masa keemasannya, di mana ya hari jadinya guys ya, event hari jadi yang ke-9 dari Salma Market. Dia memberikan kita modal $10 guys, yang artinya kita tidak ada beban untuk memikirkan suatu kerugian. Kita hanya trading, mencoba dan mulai trading untuk mencari pengetahuan hal-hal yang menjadi kerugian dan menjadi suatu hal yang baru, pengalaman yang baru, oke, dan ilmu yang baru. Dan walaupun dari modal $10 guys, kita dapat pertahankan, semoga dari modal $10 kita mampu targetkan sampai $20. Itu paling ya untuk maksimalnya untuk dalam pembelajaran ini guys. Pembelajaran kali ini harus mampu mencapai $20. Jika kita mampu dari $10 hingga ke $20, artinya kita sudah mampu menggunakan strategi dan analisa data yang ada di market. Oke, untuk itu kita masih mempertahankan ya guys ya. Masih ya. Market masih mengejar posisi. Oke, tidak berselang lama lagi guys ya. Untuk 3 menit terlepas dari time frame 15 menit guys ya. Yang mana market akan menyelesaikan satu candlestick dan akan bergeser ke candlestick berikutnya di waktu ya guys ya, di waktu 8.45 menit. Di sini masih 8.42 menit. Kita masih tersisa 3 menit guys ya. Masih ada 3 menit untuk mempertahankan posisi profit. Oke guys. Nih, kita layaknya itu ya. Di sini masih luas ya guys ya. Nah, oke, kembali lagi di volume guys ya. Yang saya bicarakan sebelumnya, bahwasanya volume itu sudah posisi puncaknya. Sudah saya katakan di sini. Di sini volume yang ada di market ini, ya indikator di volume ini sudah menunjukkan bahwasanya peningkatan dari yang sebelum-sebelumnya. Yang mana di sini memaknai market sudah di posisi puncaknya. Yang mana drastis ya, ya bisa dilihat guys ya, pergerakan market begitu cepat. Itu terjadi dikarenakan ini guys. Kita masih ada dua volume ya. Kita berharap ada 2 volume yang akan timbul kemudian nanti, yang mana mengacu pada pergerakan market hingga kepada posisi resisten. Ini masih terjadi pada satu volume yang begitu signifikan dari pergerakan market ya. Ini volume yang signifikan dari yang sebelumnya, maka kita akan menunggu juga signifikan yang berikutnya, yaitu volume yang 1, 2, dan 3. Dan 456 itu kita yakini, bahwasanya 456 itu kita yakini adalah ada namanya pullback ya guys ya, reversal ya, pullback, yang mana market akan tajam turun langsung naik ke bawah. Itu yang terjadi seperti yang sebelum-sebelumnya. Oke guys, waktu sudah pukul 8:45 menit ya, dimana market sudah bergeser dari candlestick ke candlestick berikutnya, dan ini adalah candlestick yang tersisa dari pergerakan market. Kita berharap ya pergerakan ini tidak terjadi terlebih dahulu, melainkan masih mempertahankan posisi profit guys ya, yang mana market masih terus naik ke atas. Nah itu guys yang kita harapkan. Oke guys, nah di sini awalan yang masih muncul yang baru ya, dikarenakan sudah di time frame 15 menit. Di sini masih baru ya. Kemunculan yang baru ini bisa memicu terjadinya pullback ya, jika tidak begitu cepat pergerakan dari volume. Jika volume ini di bawah daripada yang terjadi, maka memungkinkan ada namanya pullback. Jika signifikannya kurang daripada sebelumnya, maka ini bisa terjadi pullback ya guys ya. Diingatkan lagi ya guys ya. Oke, kita langsung saja lihat di keranjang ya. Di sini kita langsung saja take profit kali ya guys ya. Kita jangan ambil lebih ya, berharap lebih. Ini sudah cukup untuk kita profit. Kita langsung saja ya. Ada kenaikan dikit, langsung kita potong ya, kita cut nih guys ya. Kita naik satu line ini guys. Oh turun guys, turun. Oke guys, naik. Kita tunggu di momentum 18.14 ya guys ya. 18.14 kita tutup, oke? 18.14. Oke, lagi. Oke, sedikit lagi guys. Oke guys, itu dia guys. Kita langsung tutup profit. Oke, langsung kita tutup. Kita cek di ranjang ya. Kita cek di ranjang. Profit kita oke guys, 0,40 guys ya. Oke, ini keranjang kita di sini. Bisa dilihat. Untuk profit saat ini ya guys ya.
Di sini 0,40 ya guys ya. Oke, maksimal, masih aman. Sekarang kita mengambil oke guys. Sekarang kita kembali ke market ya, sudah terjadi pullback. Saatnya kita mengambil posisi untuk terjadi namanya pullback ya. Di sini kita boleh ambil posisi oke, kita bergeser aja guys. Kita untuk di situ terlalu kecil untuk kita serap keuntungannya guys. Kita spreadnya karena besar banget, jadi kita kurang untuk dapatkan profitnya. Kita bergeser di Euro USD. Oke, Euro USD juga bergerak begitu cepat juga guys. Dipastikan akan namanya pullback ke atas gitu ya. Market akan pullback ke atas. Ya. Kita lihat XAUSD gitu ya. Oke, XAUSD juga kencang ya guys ya. Karena sudah posisi waktunya juga ya guys ya. Kita lihat dulu drop really best really best really drop drop best drop, ini really best really lagi guys. Jadi kita ambil posisi buy, kita eksekusi buy limit di bawah sini guys ya. Oke, kita dapatkan sini, kita cek itu deh guys. Semoga terukur kembali ngambil posisi kita oh sorry guys, kita sudah keranjang biru nih. Salah guys, kita salah. Time frame nya kayaknya turun nih guys. 15, 30 kayaknya akan berakhir nih. Time frame nya akan berakhir. Kita tarik aja ya. Kita sell limit aja guys ya. Nah, oke guys, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat 1 menit. Kita lihat di time frame 1 menit. Oke, candlestick ini masih sedang dalam proses ya, bermain ya. Jadi kalau udah masuk ke menit kedua, pastikan market ini akan berpindah posisi guys. Ya, masih ya. Oke guys, time frame berubah, bergerak di menit 2. Oke, kita masih pantau pergerakan market. Oke guys, bisa dilihat waktu menunjukkan di time frame 1 menit sudah berpindah menjadi 3 menit. Oke, 9 lewat 3 menit. Di sini marketnya sudah menunjukkan ya. Oke guys, kita sudah masuk di area pembelian buy limit ya. Semoga batasnya kita di sini posisinya kena ya guys ya. Kita atur geser lagi posisi guys ya. Buy limit kita geser lagi. Kita geser ke bawah. Nah, kita ubah posisi lagi guys.
Oke guys, di sini market sudah melewati dari lentang yang kita pasang garis merah. Ya, market sudah melewati lintang garis merah kita. Oke, kita cek di time frame di menit 1 ini. Waktu sudah menunjukkan jam 9 lewat 4 menit. Oke guys, kita lihat pergerakan market makin turun. Masih turun ya guys ya. Kita ubah menjadi time frame ke 5 menit. Itu deh guys, market sudah bergerak. Kita langsung saja open posisi buy secara terbuka ya guys ya. Jadi kita berharap market akan terus naik ke atas guys ya. Oke, kita langsung take profit guys ya.